Oke, shalom adik-adik. Terima kasih. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di PA Pendalaman Alkitab. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah, saya berharap teman-teman sudah menyiapkan buku dan pensilnya untuk mencatat firman Tuhan. Setiap apa yang sampaikan, bahkan ayat-ayat firman Tuhan, teman-teman harus mencatat dan nanti teman-teman akan mengirim catatan teman-teman dengan cara memfoto tulisan teman-teman dan langsung kirim di grup WA PA Pendalaman Alkitab. Oke, nah sudah siap? Ya, saya pasti teman-teman sudah siap ya. Oke, kita akan bersama-sama terlebih dahulu kita akan berdoa. Nah, saya akan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, mengerti hati-Mu Tuhan, supaya iman kami semakin dikuatkan dan kami senantiasa lebih memahami hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kitab Roma. Nah, sebelum kita belajar kitab Roma, kita perlu belajar latar belakang kitab Roma atau pendahuluan kitab Roma. Nah, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi yang menulis kitab Roma adalah Paulus sendiri. Nah, waktu itu Paulus tinggal di Korintus selama 3 bulan. Ya, jadi Paulus yang menulis kitab Roma dan Paulus tinggal di Korintus selama 3 bulan sehingga Paulus ini dapat menulis kitab Roma. Ya, jadi Paulus tinggal di Korintus 3 bulan sehingga Paulus bisa menulis kitab Roma. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 3. Ya, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 3. Oke, sudah dapat? Nah, silakan buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 3, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Jadi Paulus tinggal di Korintus selama 3 bulan sehingga ia menulis kitab Roma. Nah, kita harus memahami bagaimana keadaan hati Paulus ketika dia menulis kitab Roma. Nah, bagaimana hati Paulus ketika dia menulis kitab Roma? Ya, kita buka di dalam Roma. Ya, kitab Roma ya. Roma pasal 1 ayat 10. Roma pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi Roma pasal 1 ayat yang ke-10 ini adalah keadaan hati Paulus ketika dia mau pergi ke Roma. Nah, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Paulus sangat merindukan mau pergi kemana? Mau pergi ke Roma. Jadi Paulus sangat rindu mau pergi ke Roma. Tetapi Paulus tidak bisa pergi ke Roma karena dia harus membawa persembahan ke Yerusalem. Nah, kerinduan hati Paulus ini pokoknya dia sangat rindu sekali mau pergi ke Roma. Tapi saat itu Tuhan menghalangi dia. Jadi dia harus membawa persembahan kemana? Ke Yerusalem. Nah, Paulus dalam kondisi yang seperti ini secara manusia mungkin kita tidak bisa terima. Nah, Paulus juga seperti itu. Tetapi
Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa sekali. Jadi terhalangnya Paulus pergi ke Roma itu terjadi di dalam rencana Tuhan Allah. Jadi adik-adik harus ingat, gagalnya Paulus pergi ke Roma itu terjadi di dalam rencana Tuhan Allah. Mengapa Tuhan Allah mengizinkan Paulus tidak pergi ke Roma, padahal Paulus sangat rindu mau pergi kemana? Ke Roma. Nah, kenapa Tuhan Allah menggagalkan Paulus pergi ke Roma? Sebenarnya Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa sekali. Jadi gagalnya Paulus pergi ke Roma, Tuhan Allah mau supaya Paulus menulis kitab Roma. Kalau misalnya Paulus sudah pergi ke Roma, apakah Paulus bisa menulis kitab Roma? Tidak bisa. Ya, kalau Paulus pergi ke Roma, dia memberitakan Injil di sana, untuk apa lagi dia menulis kitab Roma? Jadi tujuan Tuhan Allah menggagalkan rencananya Paulus supaya Paulus menulis kitab Roma. Sehingga pada saat ini adik-adik kita bisa membaca kitab Roma. Ya, jadi saat ini kita bisa membaca kitab Roma. Itu semua terjadi di dalam rencana Tuhan Allah. Nah, kita bisa membaca lagi di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55, coba kita buka bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat adik-adik? Nah, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, di sini sangat jelas sekali ayat 8. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan Allah bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan Tuhan Allah. Jadi rencana kita bukan rencana Tuhan Allah. Jadi jangan berjalan sendiri, harus selalu mencari kehendak Tuhan Allah. Nah, tetapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, contohnya teman-teman yang mungkin mau masuk di SMA, SMP, terus mau mencari cita-citanya, ingat harus mencari kehendak Tuhan Allah. Oh, mungkin ada yang mengatakan, oh saya mau jadi dokter, oh saya mau jadi perawat, saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, itu keinginan kita sendiri. Nah, kenapa kamu mau menjadi hamba Tuhan? Kenapa kamu mau menjadi dokter? Kenapa kamu mau menjadi guru? Karena mungkin karena banyak uangnya. Jadi teman-teman harus ingat, di dalam kehidupan kita sekalipun kita suka, yang sangat penting sekali adalah mencari kehendak Tuhan. Seperti Paulus rindu mau pergi ke Roma, tetapi Tuhan menggagalkan. Kenapa Tuhan menggagalkan? Apakah Tuhan Allah tidak memiliki rencana? Tidak. Tuhan selalu memiliki rencana atas setiap apa yang Dia lakukan. Jadi apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu memiliki tujuan di dalam melakukan setiap rencananya kepada kehidupan kita. Sekalipun mungkin itu pahit, sekalipun mungkin itu sangat, bagi kita itu sangat menderita sekali, tapi harus ingat, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupanmu, ikut apa kata Tuhan. Jadi di sini kita belajar bersama-sama dari
Paulus. Ya, jadi gagalnya Paulus pergi ke Roma tujuannya untuk menulis kitab Roma supaya kita bisa belajar kitab Roma. Nah, adik-adik, besok-besok kita akan belajar bagaimana isi tentang kitab Roma. Jadi, adik-adik harus selalu mengikuti PA kita di grup supaya teman-teman tahu tentang firman Tuhan. Jadi, Alkitab ini sangat kaya sekali. Kalau mau tahu tentang Tuhan, silakan membaca Alkitab karena semua tentang Tuhan membahas di dalam Alkitab. Mau cari jalan keselamatan, silakan membaca Alkitab. Mau cari solusi dari masalahmu, silakan membaca Alkitab karena Alkitab adalah jawaban dari setiap persoalan manusia. Jadi Alkitab adalah jawaban dari setiap persoalan manusia. Jangan pergi ke sana, ke pohon dan lain sebagainya mencari jawaban dari masalahmu, tapi bacalah firman Tuhan karena di sini adalah perkataan Tuhan Allah sendiri. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita harus mencari apa? Kehendak Tuhan Allah. Jangan jadi kehendakmu sendiri, tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Oke, adik-adik, mungkin sedemikian saja kita belajar firman Tuhan. Saya berharap adik-adik silakan mengirim catatan adik-adik di grup. Setiap 1 minggu 1 kali saya akan mengabsen teman-teman yang sudah mengirim buku catatannya. Oke, nanti kita akan lanjut di WA. Sebelumnya itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya iman kami semakin dikuatkan, kami semakin memahami hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami belajar bahwa kami harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, terima kasih.